Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munaraul. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Sebelum perang besar terjadi, ketika malam hari, Kunti memberanikan diri untuk mendatangi Bisma yang agung, yang sedang mempersiapkan peralatan perang bersama para prajuritnya. Kunti memberikan salam dan kemudian mencurahkan isi hatinya. Kunti menanyakan kepada Bisma, mengenai Karna dan Arjuna, mana yang harus dipertahankan oleh Kunti? Bisma mengatakan, bahwa Raja Anggakarna tidak memiliki hak untuk dilindungi, karena ia bukan cucunya dan Arjuna tidak membutuhkan perlindungan apapun. Namun demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Kunti, Bisma akan berusaha dengan sebaik mungkin. Kemudian Kunti meminta maaf karena telah kembali menambahkan beban ke pundak Bisma yang agung. Bisma hanya tersenyum dan memberikan doa kepada Kunti. Di tenda utama pasukan Kurawa, para tokoh kubu Duryudana sedang membicarakan terkait strategi perang untuk esok hari yang telah dibuat oleh Bisma. Bisma mengatakan bahwa Dursasana dan saudara-saudaranya harus tetap berada di pusat formasi. Sedangkan Duryudana akan tetap aman bersama temannya yaitu Raja Anggakarna. Karna berjanji bahwa ia akan selalu menjadi perlindungan untuk Pangeran Duryudana dan sebelum senjata mengenai Duryudana, maka senjata itu harus mengenai Raja Anggakarna dulu. Namun Sangkuni mengatakan bahwa Raja Anggakarna tidak perlu lagi melindungi Duryudana karena ia sudah tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Raja Anggakarna mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghalau semua serangan yang diarahkan kepadanya. Tiba-tiba Bisma yang agung mengatakan bahwa tidak ada Raja Anggakarna di perang ini, karena ia tidak mengucapkan janji setia kepada Panglima. Mendengar hal itu, Pangeran Duryudana menyatakan bahwa temannya tetap akan berperang esok hari. Bisma yang agung memberikan keputusan terakhir bahwa jika Raja Anggakarna tetap berada di medan pertempuran esok hari, maka Bismalah yang akan meninggalkan medan pertempuran. Duryudana seolah justru mempersilahkan Bisma untuk meninggalkan perang ini. Setelah itu akan mengangkat Raja Anggakarna sebagai Panglima. Bisma hanya tersenyum mendengar keputusan dari Pangeran Mahkota Duryudana. Keputusan Duryudana tersebut membuat Raja Gandhara pusing tidak habis pikir. Setelah sedikit cekcok, Duryudana segera meninggalkan tenda utama itu. Di tenda yang terdapat patung-patung leluhur Hastinapura, Duryudana marah-marah dan melontarkan pisau hingga mengenai kepala patung tersebut. Raja Karna datang untuk mencoba menenangkan temannya itu. Putra Rada itu mengucapkan terima kasih atas penghormatan yang dilakukan oleh Pangeran Duryudana dan ini merupakan suatu hutang budi. Duryudana mengatakan bahwa Bisma yang agung maupun Guru Drona tidak akan bisa membunuh Pandawa. Dan untuk membunuh Pandawa akan menjadi hal yang sangat bagus untuk Raja Anggakarna. Namun, Putra Rada itu mengatakan bahwa dalam posisi seperti ini, Kurawa akan sangat membutuhkan Bisma yang agung. Dan sebelum membuat keputusan yang sangat penting itu, Raja Angga ingin menunjukkan sesuatu kepada Duryudana. Kedua sahabat itu kemudian keluar dari tenda dan Raja Anggakarna menunjukkan kepada Duryudana terkait prajurit-prajuritnya. Raja Anggakarna mengatakan bahwa prajurit-prajurit itu sangat bersemangat karena adanya Bisma sebagai Panglima. Di hati para prajurit itu hanya ada satu nama yaitu Bisma, yang membuat mereka semangat datang bahkan mempertaruhkan nyawanya karena mereka punya keyakinan bahwa sang Panglima juga akan melindungi nyawa prajuritnya. Raja Anggakarna pun menyatakan bahwa setelah Bisma, masih ada Guru Drona, baru setelah itu Raja Anggakarna bisa dipilih sebagai Panglima.
Karena khawatir jika Bisma mengundurkan diri sebagai panglima, para prajurit itu tidak ikut berperang esok hari. Hal ini membuat Duryudana kembali mempertimbangkan keputusannya. Aku akan berdiri di luar medan pertempuran. Aku akan menunggu perintah darimu. Patuhlah kepada kerasnya perintah Bisma yang agung. Malam hari menjelang perang Baratayuda dimulai. Arjuna sedang melihat para Pandawa yang sedang berlatih dan mempersiapkan untuk peperangan esok hari. Pembawa Gandiwa itu teringat dengan kata-kata Basudewa, bahwasanya demi meraih kemenangan maka para Pandawa harus berdoa terkait kematian Bisma. Pangeran Arjuna merasa senang dengan saudara-saudaranya, yang melatih putra-putranya dan juga tentara yang lain. Arjuna memasuki tenda tempat makan, ia melihat saudara-saudaranya dan juga anak-anaknya sedang asyik bersantap ria. Namun, entah apa yang merasuki pikiran Arjuna hingga membuatnya tidak ikut bergabung, namun justru keluar meninggalkan tenda tersebut. Basudewa mengerti betul apa yang terjadi kepada Arjuna. Basudewa hanya melirik kepada Arjuna tanpa berkata apapun. Besok hari sebelum perang Baratayuda dimulai, Arjuna dikejutkan dengan datangnya Basudewa Krishna beserta kereta kudanya. Arjuna yang terkejut melihat hal itu segera menghampiri Basudewa Krishna dan menanyakan terkait apa yang ia lakukan. Basudewa Krishna mengatakan bahwa kereta kuda dan kusir kereta Arjuna sudah di sini. Arjuna mempersoalkan bahwa Sri Krishna merupakan orang yang terhormat dan tidak pantas menjadi seorang kusir. Basudewa mengingatkan kepada Arjuna bahwa ia sangat ahli di bidang ini. Krishna akan menggunakan kereta kuda ke jalan yang benar dan ketika nanti di medan perang pikiran Arjuna kehilangan fokus, maka sudah menjadi tugas Basudewa untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Kubu Kurawa sedang memberikan pemujaan kepada Dewa Shiva dan memanjatkan doa agar diberikan kemenangan pada pekan ini. Semua tokoh perang tentara Kurawa ini bersiap perang, dengan melewati bala tentara yang mengangkat pedang. Bisma dikejutkan dengan adanya Raja Anggakarna di ujung barisan tentara yang membawa pedang. Namun, Bisma pergi saja tanpa memperdulikan Raja Anggakarna. Begitupun dengan Guru Drona. Hanya Duryudana yang berhenti dan mengatakan bahwa karena kelak akan memasuki medan pertempuran. Karena tanpa Raja Anggakarna kubunya tidak mungkin bisa mendapat kemenangan. Di kubu Pandawa semuanya melakukan pemujaan kepada Dewa Bhairawa. Dipimpin oleh anak-anak Pandu semua tokoh perang Pandawa memberikan salam hormat dengan senjatanya kepada Dewa Bhairawa. Anak-anak Pandawa meminta doa restu kepada ibunya. Drupadi mencemaskan Abhimanyu, namun segera ditepis oleh Abhimanyu bahwa Drupadi tidak boleh mengkhawatirkannya. Pangeran Utara yang merupakan murid dari Pangeran Arjuna, menjanjikan kepada gurunya itu, bahwa di hari pertama ini ia akan pulang membawa kemenangan. Tiba-tiba Ibu Ratu Kunti datang untuk memanggil anak-anaknya. Kelima Pandawa itu segera menghampiri ibunya dan memberikan salam. Ratu Kunti mengatakan bahwa kemenangan sudah pasti menjadi milik anak-anaknya. Istri dari Raja Pandu itu juga mengatakan bahwa dalam perang ini semua musuhnya harus dihukum tanpa ampun. Kunti memerintahkan kepada para Pandawa agar memenuhi wadah Dewa Bhairawa dengan darah. Di medan Kurusetra prajurit bala tentara dari masing-masing pihak sudah berkumpul dari kedua sisi Kurusetra. Panglima dan tokoh-tokoh bala tentara kedua pihak juga sudah bersiap di garis depan dari bala tentaranya masing-masing. Kemudian Basudewa Krishna memerintahkan Yudhistira memberi tanda kepada seluruh bala tentaranya untuk mulai menyerang. Perintahkan pasukanmu untuk menyerang, Yudhistira. Namun justru muncul kejutan dari Yudhistira. Yudhistira tidak memerintahkan bala tentaranya untuk mulai menyerang. Namun justru menyuruh kusirnya untuk membawa kereta perangnya maju menghadap Panglima Kurawa yaitu Bisma. Hal ini membuat semua orang terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh kakak tertua dari Pandawa ini.
Setelah sampai di depan kereta perang Bisma, Yudhistira turun dengan membawa tombaknya. Yudhistira kembali memberi kejutan. Yudhistira mengangkat tombaknya seolah-olah ingin melontarkannya ke arah Bisma yang agung. Hal ini sekali lagi membuat semua orang terheran-heran dengan perilaku dari Yudhistira. Namun Yudhistira justru menancapkan tombaknya ke tanah dan berlutut di hadapan Bisma dan bala tentara Kurawa. Dursasana memulai pembicaraan dengan menanyakan apakah Yudhistira sudah mulai ketakutan dengan perang ini? Pangeran Duryudana menambahi bahwa pintu maaf sudah tertutup, namun jika ia ingin melindungi nyawa bala tentaranya, Yudhistira boleh menyerahkan diri dan bersedia menerima hukuman mati. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Gandhara bahwa untuk saat ini Bisma yang agung harus ingat posisinya sebagai panglima perang dari Hastinapura. Yudhistira angkat bicara setelah Raja Gandhara mengatakan hal itu. Yudhistira mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Raja Gandhara memang benar dan kakek Bisma tidak boleh mendoakan untuk saat ini. Kakak tertua Pandawa ini mengatakan bahwa ia dan saudaranya tidak ingin mengangkat senjata melawan kakek Bisma dan guru tercintanya. Namun pada akhirnya ia terpaksa mengangkat senjata dan bertempur melawan kakek dan guru Drona. Pada kesempatan ini Yudhistira mengungkapkan bahwa ia tidak akan melupakan etikanya, sehingga ia meminta izin kepada Bisma yang agung untuk berperang atau memerintahkannya untuk menyerahkan senjatanya. Bisma masih diam. Pangeran Duryudana menanyakan, apakah jika Bisma yang agung menyuruh untuk menyerah, akankah pasukan Pandawa akan menurunkan senjatanya? Yudhistira menjawab dengan tegas bahwa dia akan menyerahkan senjatanya. Dursasana segera meminta kepada kakek Bisma memerintahkan Yudhistira agar menyerah. Duryudana menyambungnya dengan mengatakan bahwa otoritas pemerintah Hastinapura telah dilimpahkan kepadanya di medan perang ini, dan oleh karena itu ia memerintahkan kepada Bisma agar memberi perintah kepada Yudhistira untuk menyerah. Panglima Bisma yang agung mengatakan bahwa seluruh hidupnya telah diartikan sebagai pelayan dari Hastinapura. Pikirannya pun juga sudah ikut terikat dan hanya jiwanya yang bebas. Jiwa itu hanya bisa memberikan kutukan ataupun karunia. Dan oleh karena itu, Bisma mengatakan, wahai putra Pandu, hukum semua musuhmu dengan kematian. Tegakkan kembali kebenaran, majulah dan bunuhlah aku. Doaku untuk kalian semua, semoga kalian menjadi pemenang. Mendengar keputusan dari Bisma yang agung itu, membuat Dursasana dan yang lainnya kecewa. Yudhistira nampak tidak kuasa menahan air mata mendengar ucapan dari kakeknya itu. Tidak terkecuali semua adik-adiknya, karena kakeknya meminta untuk dibunuh. Kemudian Yudhistira bangkit berdiri dan memberi salam kepada kakek Bisma. Di istana Hastinapura, Gandhari sedang melakukan pemujaan kepada Dewa Shiva. Raja Drestarastra dan Sanjaya datang. Namun secara mengejutkan raja tersandung sampai 2 kali. Drestarastra mengatakan bahwa, bahkan di tempat asing pun ia tidak pernah tersandung dan sekarang di kerajaannya sendiri ia seperti tidak mengenalinya. Drestarastra mengatakan bahwa ia benar-benar telah buta saat ini. Perdana Menteri Widura masuk dan memberi kabar bahwa Begawan Biasa sudah datang. Setelah memberikan salam, Raja Drestarastra meminta nasihat kepada Begawan Biasa agar dapat menenangkan hatinya. Begawan Biasa mengatakan bahwa ia bukan ahlinya dan kedatangannya ke Hastinapura adalah memberikan kabar yang kurang baik, bahwa Ibu Ratu Satyawati telah meninggal dunia. Begawan Biasa segera menyerahkan abu jenazah Ibu Satyawati kepada Raja Drestarastra. Ketika menerimanya tangan sang raja nampak bergetar. Sang begawan justru tertawa dan mengatakan bahwa Drestarastra akan menerima lebih banyak abu jenazah dari pemuda-pemuda Kurawa yang sedang berperang. Kemudian Begawan Biasa menawarkan suatu penglihatan khusus, yang akan dan dapat berguna untuk melihat apa yang terjadi di medan Kurusetra. Dan jika kau menginginkan untuk menjadi saksi perang ini, maka aku akan menganugerahimu dengan penglihatan khusus. Baik Drestarastra, Gandhari, maupun Perdana Menteri Widura, semuanya meminta maaf dan menolak tawaran dari Begawan Biasa. Namun, jikalau ini memang sudah takdir, maka Raja Drestarastra meminta agar penglihatan itu diberikan kepadanya, melalui orang kepercayaannya yaitu Sanjaya. Begawan Biasa memerintahkan Sanjaya agar maju ke depan dan bersiap untuk menerima anugerah darinya.
Sanjaya maju ke depan dan menundukkan badan. Begawan biasa segera memberikan anugerahnya kepada Sanjaya agar dapat melihat secara langsung kondisi yang ada di Kurusetra. Setelah selesai pemberian anugerah tersebut, Sanjaya melihat sekelilingnya dan ia telah berhasil melihat keadaan yang terjadi di Kurusetra. Di medan Kurusetra, pasukan dari kedua kubu telah siap dan tinggal menunggu komando sangkakala dari masing-masing pimpinan. Arjuna nampak tergoyahkan hatinya dan nampak kehilangan fokus. Ketika melihat tokoh-tokoh dari kedua kubu bersiap mengumandangkan sangkakala, Arjuna meminta kepada Basudewa agar membawa keretanya ke antara kedua pasukan demi melihat kekuatan masing-masing. Madawa, aku ingin sebelum sangkakala ditiup, aku ingin memeriksa pasukan dari kedua belah pihak. Pelan-pelan arahkan kereta ke tengah-tengah di antara keduanya. Dengan keajaibannya, Sri Krishna menghentikan gerak seluruh yang ada di medan. Kemudian Sri Krishna menghujani Arjuna dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan.